Bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Buat Bosku yang suka berbelanja di pasar Tanah Abang nih, ada sedikit kabar buruk nih Bosku. Pasalnya ada pedagang dan karyawan dari pengelola yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B rencananya akan ditutup pada tanggal 1 Juli. Selain pasar Tanah Abang Blok A dan B, ada 3 pasar lain yang akan ditutup, yaitu Pasar Sentral Tanah Abang, Pasar Metro Tanah Abang, dan Pasar Mode Tanah Abang. Jadi buat bosku yang hobi berbelanja di Pasar Tanah Abang, bisa ditahan dulu ya bosku untuk sementara waktu. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 30 Juni 2020 dengan episode When the Smoke Clears. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. When the smoke clears. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Pending Home Sales Month on Month yang naik dari sebelumnya minus 21,8% menjadi 44,3%, sementara NSA Year on Year naik dari sebelumnya minus 34,6% menjadi minus 10,4%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya minus 49,2 menjadi minus 6,1. Kemudian ada dari Euro Economic Confidence yang naik dari sebelumnya 67,5 menjadi 75,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang mencatat penjualan sebesar 5,20 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dibandingkan penjualan 6,22 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Linknet Tbk atau Link yang mencatat penambahan jalur internet ke rumah atau Home Pass dalam jaringannya sebanyak 130.210 rumah sepanjang 5 bulan pertama tahun ini dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Akasa Wira Internasional Tbk atau ADES yang meraih penjualan bersih 198,99 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dari penjualan bersih 191,19 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 29 Juni 2020, IHSG ditutup merah 2 poin atau 0,05% menjadi 4.901. Sektor aneka industri, agrikultur, properti, infrastruktur menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 600,5 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari peringatan Powell. Jerome Powell kembali memberikan pesan kepada dunia bahwa betapa pentingnya untuk menjaga tingkat penularan virus corona di dalam pemulihan ekonomi Amerika yang mengalami kontraksi dalam beberapa dekade. Powell mengatakan bahwa kita telah berada dalam fase baru yang lebih penting dan melakukan banyak hal lebih cepat dari yang kita harapkan. Dalam rilisnya, The Fed mengatakan bahwa The Fed dan Treasury telah bekerja sama untuk meluncurkan 9 program pinjaman darurat yang ditujukan untuk memberikan kredit untuk usaha skala menengah. Tindakan tersebut dilakukan untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan menjaga sistem keuangan untuk tetap stabil di tengah situasi dan kondisi yang berada dalam tekanan, dan memberikan dorongan kepada pasar saham agar bergerak menguat lebih tinggi. Tidak hanya itu saja nih bosku, anggota Parlemen Amerika sejauh ini juga telah menyetujui hampir 3 triliun dolar untuk mendukung usaha kecil dan memberikan tunjangan asuransi kepada jutaan pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya. Powell mengatakan bahwa dirinya optimis ketika melihat geliat aktivitas perekonomian meskipun ada lebih dari 20 juta orang di Amerika telah kehilangan pekerjaan mereka. Kedepannya, perekonomian tidak pasti, namun keberhasilan kita tergantung dari bagaimana kita mengendalikan virus. Pada akhirnya tentu kami senang, akhirnya Om Powell juga bisa memberikan pemahaman bahwa pengendalian merupakan hal yang terpenting ketika vaksin virus belum dapat ditemukan. Sebagai penutup, Powell juga mengatakan bahwa jangan menarik stimulus yang sudah diberikan karena kebijakan yang akan diambil tentu akan memberikan pengaruh terhadap pemulihan ekonomi ke depannya. Kemudian kita akan masuk ke cerita selanjutnya, yaitu belum berakhir. Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa penyebaran wabah virus corona semakin meningkat di seluruh dunia karena banyak negara yang membuka kembali perekonomiannya.
Tedros mengatakan bahwa kita ini semua mengatakan bahwa ini telah berakhir, namun pada kenyataannya bahwa ini belum berakhir. Sejauh ini virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 10,1 juta orang di seluruh dunia dan telah menewaskan lebih dari 502.000 orang sejauh ini, dan lebih dari 23% dari 189.077.000 kasus baru berasal dari Amerika. Negara-negara harus berkumpul untuk belajar dan berbagi pengalaman dari negara yang satu kepada negara yang lain, dan saat ini kita masih kurang dalam hal solidaritas global. Tedros mengingatkan bahwa yang terburuk belum datang. Sebuah pertanda tampaknya bahwa wabah virus corona masih akan memberikan gelombang berikutnya yang dapat menekan kembali perekonomian. Di Indonesia sendiri kami melihat kemungkinan terjadinya V-shape dalam perekonomian masih mungkin terjadi meskipun memiliki tingkat probabilitas yang kecil. Mengapa demikian? Karena lonjakan virus yang terjadi dalam setiap harinya memberikan penekanan bahwa virus tersebut masih belum dapat dikendalikan dan dapat menekan perekonomian karena adanya penurunan daya beli. Nomura sendiri memberikan perkiraan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga 3,2% tahun ini, di mana defisit akan meningkat menjadi 7,5% dari GDP. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Amerika versus Cina, antara aku dan dia. Amerika dan Cina kembali membuat kehangatan di tengah-tengah pasar yang diselimuti ketidakpastian. Amerika dan Cina kembali membuat daftar hitam perusahaan dari kedua negara tersebut, mulai dari melarang penerbangan hingga mengusir jurnalis. Cina sejauh ini akan terus menghindari langkah-langkah yang membuat situasi dan kondisi menjadi bumerang bagi mereka. Kali ini kami melihat bahwa sentimen mengenai Cina akan membuat Cina tampaknya juga memilih kepada siapa Cina akan jatuh hati terkait dengan pemilihan presiden yang akan datang. Sentimen tentang Cina mungkin akan menjadi salah satu bahan pemilu dari kedua belah pihak dalam kampanye mendatang. Amerika sejauh ini telah memblokir China Mobile Ltd, sebuah operator seluler terbesar di dunia dari China Mobile Ltd untuk masuk ke dalam pasar Amerika. Tidak hanya itu saja nih bosku, armada pemerintah Amerika juga telah menghancurkan drone buatan Cina dan mulai memperkecil transformator buatan Cina pada jaringan listrik di Amerika. Berita yang selalu kita dengar tentang Huawei juga selalu ada di antara Cina dan Amerika tatkala Trump menginginkan untuk membatasi pergerakan Huawei. Sebagai balasannya, Cina mencegah maskapai penerbangan Amerika untuk memasuki Cina selama lebih dari 2 bulan setelah sebelumnya Amerika memberikan pembatasan visa terhadap jurnalis Cina dan dibalas kemudian oleh Cina dengan mengusir jurnalis Amerika. Dan yang membuat nyala api semakin panas adalah ketika Pentagon mengatakan bahwa Huawei merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer Cina, sehingga membuat pengawasan terhadap Huawei semakin meningkat. Sontak hal ini membuat Cina marah dan menuduh bahwa pemerintah Amerika telah melanggar prinsip ekonomi pasar. Serasa masih kurang hangat, Amerika juga mencegah pembelian peralatan dari Cina yang dimana peralatan tersebut akan digunakan untuk mengganti komponen yang sudah tua dalam jaringan listrik negara. Kami melihat Trump semakin berusaha menekan Cina meskipun tidak mengkhianati kesepakatan dagang yang pertama. Tapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan Trump akan berpotensi untuk memberikan dorongan kesepakatan tersebut dapat dibatalkan kapan saja. Tidak hanya itu saja nih bosku, meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Cina tentu saja dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Karena dengan terhambatnya rantai pasokan dari Cina, tentu akan membuat manufaktur di Amerika juga tentu akan mengalami kendala. Pertanyaannya adalah, apakah bisa Amerika melepas Cina dari rantai pasokan industri di Amerika? Kemudian cerita selanjutnya datang dari menjaga eksistensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi 11 DPR mengungkapkan pemerintah berencana memperpanjang waktu penempatan dana negara di 4 bank BUMN. Saat ini dana pemerintah sebesar 30 triliun rupiah ditempatkan selama 3 bulan. Penempatan dana di bank BUMN tersebut sebelumnya diatur Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 70/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana perpanjangan tersebut usai pemerintah melakukan evaluasi mengenai program penyaluran kredit dari dana tersebut. Sebab, dana pemerintah yang ditempatkan di BUMN ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dari pandemi corona.
Dan pemerintah juga akan terus memonitoring penempatan uang negara sebesar 30 triliun rupiah kepada 4 bank BUMN. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan dana tersebut, di mana dievaluasi selama 3 bulan dan dimonitoring setiap bulan. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, penempatan dana ini harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. Tak tanggung-tanggung dalam pengawasannya, Presiden juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung hingga lembaga terkait lainnya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung menguat dan ditradingkan pada level 4.872 hingga 4.939. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari BTPS, dan yang ketiga ada dari BRPT. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 880 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari TLKM atau PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2.900 dan tingkat probabilitas sebesar 68%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.000 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Smoke clears and the smoke